beberapa waktu lalu menjadi viral ketika ada mobilisasi bahkan menghabiskan kepala desa, walaupun itu tidak terjadi di Banjarnegara, tapi ternyata ada beberapa kepala desa dari Banjarnegara yang ikut di kegiatan itu. Ternyata harus dilaporkan. Bahkan ketika dilaporkan, ternyata hasil setelah dilakukan kajian di Bawaslu Provinsi, itu ternyata tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu. Ini kan menjadi lucu, gitu. Maka saya berharap teman-teman wartawan, media sebagai unsur pengawas internal menyuarakan hal yang benar, maka mari kita bersama-sama kawal pilkada ini agar pilkada ini menjadi pilkada serentak pertama yang menghasilkan pemimpin dengan tidak tercederainya proses demokrasi. Secara khusus memanggil dan mengundang wartawan-wartawan terkait ada instruksi partai yang memang harus kami laksanakan terkait keputusan MK yang baru diputuskan terkait netralitas dan juga ketidakberpihakan para pejabat maupun aparatur pemerintahan yang harus bersikap menjadi teladan bagi kita semua rakyat bangsa Indonesia untuk menyongsong pilkada ini dan penuh gembira tentang intervensi biasa. Tentunya nanti Pak Ketua akan menyampaikan hal penting yang dipesankan dan juga bisa diberitakan teman-teman supaya masyarakat dan masyarakat semakin paham betapa pentingnya ini perlu disampaikan agar netralitas dan juga masyarakat bisa memilih sesuai dengan demokrasi masing-masing dan tentunya semua punya pikiran yang sama untuk kemajuan bangsa negara dan juga saya kira itu opening dari saya. Langsung saja ke yang utama, silakan Pak Ketua untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sudah ditunggu para wartawan untuk bisa disampaikan ke masyarakat secara luas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya, teman-teman wartawan dan saya tidak bisa berkenan menemani pengurus partai yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan waktu yang kami ini teman-teman wartawan bisa hadir di kantor Komisi setelah rapat kita desain khusus untuk menggunakan hal yang sifatnya strategis. Di sini kalau di aula itu sifatnya umum. Kawan-kawan wartawan yang saya hormati, mungkin kita tahu bersama bahwa Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan tim reformasi nasional terkait dengan netralitas mulai dari pejabat negara, TNI, Polri, kemudian ASN dan kepala desa yang dipertegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sehingga merubah pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan wali kota, sehingga menjadi berbunyi selengkapnya seperti ini. Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, pejabat TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain dalam garis miring pula yang dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud pasal 71 pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Ini perubahan undang-undang yang selama ini kita pakai dengan turunnya putusan Mahkamah Konstitusi
maka semua perangkat negara, baik itu pejabat negara, pejabat daerah, TNI, Polri, ASN, dan kepala desa atau lurah, maka tentunya dengan keputusan ini dia dalam posisi netral, tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan politik praktis sebagaimana diatur di dalam tersebut. Maka tentu hari ini kami merasa penting untuk menyampaikan keputusan ini kepada teman-teman wartawan, walaupun saya pastikan teman-teman wartawan sudah tahu, sudah lebih dulu tahu, bahkan mungkin 5 menit setelah paling diketuk masih sudah tahu. Nah, ini tentu kabar bagi kita semuanya bahwa demokrasi ini harus kita jaga, bahwa kontestasi politik yang harus melakukan kontestasi adalah peserta pemilu. Kalau kita bicara pilkada, berarti partai politik yang mengusung pasangan calon dan juga tim pemenangan pasangan calon dan boleh melakukan aktivitas politik. Maka sikap dari PDI Perjuangan tentu mengajak kepada seluruh pejabat negara, pejabat daerah, TNI, Polri, ASN, kepala desa, lurah, dan semua saja yang tidak terkait dalam posisi penyelenggaraan itu, maka mestinya berjalan. Dan tentu besar harapan kami dari PDI Perjuangan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu, maka harus bersikap profesional. Nah, mungkin hal yang selama ini kami sendiri merasakan agak janggal ketika ada pelanggaran aturan, itu seakan-akan kita harus melaporkan. Padahal yang namanya pengawas pemilu tugasnya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu. Tapi ketika ada pelanggaran, misalnya contoh seperti yang beberapa waktu lalu menjadi viral ketika ada mobilisasi bahkan mengondisikan kepala desa, walaupun itu tidak terjadi di Banjarnegara, tapi ternyata ada beberapa kepala desa dari Banjarnegara yang ikut di kegiatan itu. Ternyata harus dilaporkan. Bahkan ketika dilaporkan, ternyata hasil setelah dilakukan kajian di Bawaslu Provinsi, waktu itu ternyata tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu. Ini kan menjadi lucu, gitu. Maka saya berharap teman-teman wartawan, media sebagai unsur pengawas internal menyuarakan hal yang benar, maka mari kita bersama-sama kawal pilkada ini agar pilkada ini menjadi pilkada serentak pertama yang menghasilkan pemimpin dengan tidak tercederainya proses demokrasi. Itu saya kira bagi PDI Perjuangan urusan kalah atau menang, saya kira sudah berkali-kali kita mengalami menang, mengalami kalah. Tentu ini sangat bisa dimaklumi sepanjang proses dari pelaksanaan pesta demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil, kemudian tidak ada pelanggaran dari aturan-aturan pemilu. Saya kira ini yang harus kita suarakan, dan kami dari PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara secara khusus mengundang teman-teman wartawan untuk bersama-sama menyuarakan ini. Ayo, yang sudah diatur di dalam putusan MK ini, maka tentu harus taat terhadap aturan yang sudah diputuskan oleh MK. Dan itu besar harapan Bawaslu ini proaktif, tidak harus menunggu laporan, karena pelanggaran pemilu yang ranahnya adalah di ranah pengawasannya Bawaslu. Gitu. Kalau tugas kami baik sebagai partai politik yang mengusung pasangan calon dan juga tim pemenangan, tentu tugasnya adalah berkonsolidasi untuk menuju kemenangan. Monggo
Bawaslu untuk bisa mengawal seluruh proses tahapan pilkada di negara, dan tentu ketika ada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam hal ini terkhusus terhadap putusan MK ini, maka Bawaslu haruslah segera melakukan tindakan yang diinginkan oleh PDI Perjuangan, tentu tindakan yang profesional. Ya, kalaupun juga kami ada yang seperti itu, ya monggo. Jadi ada marwah yang dijaga baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU sebagai penyelenggara. Jadi ibarat sepak bola, ketika ada pelanggaran di tengah lapangan, maka tugas pertama yang menegur adalah wasit. Kalau wasitnya nunggu laporan pemain yang dilanggar, ya tidak akan selesai. Nah, ini gambaran sederhananya seperti itu. Itu saya kira poin-poin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas teman-teman sekalian. Itu sekali lagi ini adalah kepentingan kita bersama. Urusan menang dan kalah itu urusan kontestasi, suatu hal yang wajar. Tapi tentu proses demokrasi ini harus kita jaga bersama-sama, harus bisa berjalan dengan baik. Apalagi ini pertama kali di Indonesia menganut pilkada serentak, baik gubernur maupun bupati wali kota. Kalau ini gagal, ya kemungkinan akan mencoba model seperti apa lagi. Dulu waktu pilkadanya masih berbeda-beda waktunya, itu dengan dinamika yang terjadi harus ada koreksi. Sekarang diputuskan pilkadanya serentak agar meminimalisir hal-hal yang terkait dengan pelanggaran aturan pemilu. Kalau ternyata ini sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya, ya tentu perbaikan yang seperti apa lagi yang harus dilakukan dari sisi regulasi. Saya kira itu mungkin kesempatan pada kawan-kawan kami ingin